psikolog Lita Gading ikut menyoroti sikap kontroversi anak Menteri Keuangan baru Purbaya Yudisadewa yang dinilai terlalu sompral atau kurang ajar dalam berbicara di ruang publik. Menurutnya, gaya komunikasi yang terkesan tidak berpendidikan dapat menyinggung banyak pihak. Apalagi status anak menteri membuat segala tindak tanduknya langsung menjadi sorotan. Lita Gading mengingatkan agar tidak bersikap jumawa sebab jabatan ayahnya masih baru dan belum terlihat kinerjanya. Ia menegaskan perbandingan dengan Sri Mulyani jelas sangat jauh, karena mantan Menteri Keuangan tersebut telah teruji selama bertahun-tahun memimpin perekonomian nasional. Lebih jauh, Lita Gading mengisyaratkan bahwa sikap arogansi keluarga pejabat bisa memicu ketidakpercayaan publik. Ia menilai blunder demi blunder yang terjadi baik dari sang menteri maupun keluarganya bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan jabatan yang baru dimulai. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mengawal dan memantau jalannya kepemimpinan Purbaya beserta keluarganya, demi memastikan tidak ada lagi kesalahan serupa yang mencederai kepercayaan rakyat. Anak menteri. Anak menteri Menkau yang baru tuh ngomongnya sompral kayak begitu, kayak orang gak berpendidikan. Hati-hati, jangan menyinggung perasaan orang. Ayahku melengsarkan CIA Amerika, apa gitulah posisi menteri gitu ya. Aduh ampun, coba deh kalian lihat deh guys. Hati-hati ya, walaupun kamu sudah jadi anak menteri baru juga baru beberapa jam kamu jadi anaknya menteri, nggak usah jumawa, nggak usah sombong, nggak usah ngumbar-ngumbar mulut kamu. Bagaimanapun juga Ibu Sri Mulyani akan lebih baik dibandingkan dengan bapak kamu yang belum terlihat bekerjanya seperti apa. Ya, kalau Bu Sri Mulyani mah udah bertahun-tahun kali jadi Menkau. Ya, bapak kamu coba kita lihat. Kalau terus-terusan blunder kayak begini, termasuk anaknya, udah deh. Saya nggak tahu lagi mau jadi apa Indonesia ini. Dipimpin oleh Menteri Keuangan yang anaknya ikut campur seperti ini. Oke? Hati-hati kamu yang ngomong ya. Kalau kamu bener-bener sompral mulutnya, waduh, udah deh. Sepertinya nggak lama masa jabatannya. Kita lihat dan kita kawal semua ya guys. Kita lihat, kita kupasi dan kita kuliti mereka. Mulai dari sekarang, pantau terus. Salam, Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, bener pak, udah bener itu. Jangan lagi diizinin pak, main Instagram, main Facebook, main apa lagi tuh. Mendingan dia main BCA prioritas aja. Itu lebih fair, gitu sinkron gitu sama jabatan yang bapak miliki. Iya kan? Jadi yang anak-anak kecil sekarang stop ya main-main media sosial, ganti mainanmu. Sayangnya pak, videonya sudah disimpan sama ribuan orang gitu. Jadi jejak digital itu tetap nggak akan bisa dihapus. Sayangnya, sayang banget. Sebetulnya anak sama bapak nih sama ya. Ini juga tergolong penghisap darah masyarakat ini, karena sudah dari dulu jadi pejabat. Begitu dinaikkan menjadi seorang Menteri Keuangan dengan keturunannya, dengan semua keluarganya langsung melonjak orang-orang ini. Dan statement yang pertama dia bilang hanya sebagian rakyat yang memprotes yang apa, itu juga bagian dari mulut dia yang kurang ajar. Jadi memang tidak pantas ini menjadi seorang Menteri Keuangan. Kalau tidak segera dipecat lagi oleh pemerintah, bahaya ke depan ini Indonesia dipegang orang-orang seperti penghisap darah rakyat. Terima kasih. Kalian sudah baca berita artikel ini nih. Ini adalah anak dari Kementerian Keuangan yang baru dilantik beberapa hari. Dia bikin kontroversi di tengah masyarakat. Dia mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani itu adalah agensi AI. Selain itu juga dia mengatakan bahwa orang miskin itu suka ngemis. Hati-hati dengan ucapan Anda. Jangan karena bapak Anda jadi Menteri Keuangan sekarang diangkat setinggi-tingginya, jangan sampai nanti karena ulah Anda, bapak Anda akan diturunkan kembali ya.
Tidak semua orang miskin itu suka ngemis. Banyak juga kok orang miskin mereka bekerja untuk membutuhkan kehidupannya sehari-hari. Selain itu juga jangan dikira orang miskin itu adalah orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan pejabat pun suka ngemis proyek-proyek ya. Ingat, jangan karena bapak kamu diangkat jadi menteri keuangan sekarang sehingga kamu jadi angkuh dan juga sombong, bahkan merendahkan rakyat yang ada di bawah. Jangan sampai kejadian demo kemarin akan menimpa ke keluarga kamu ya. Akibat ulah kamu bisa jadi nanti akan berimbas kepada bapak kamu sendiri ya. Salam akal sehat. Yudo Sadewa, anak dari Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru, kini menjadi sorotan netizen loh setelah ayahnya resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan yang baru yang menggantikan Sri Mulyani. Jadi beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan yang baru. Anaknya membuat gaduh di media sosial, yang mana Yudo Sadewa membuat unggahan story Instagram miliknya di akun pribadinya. Unggahan tersebut, alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Unggahan kontroversi Yudo Sadewa diduga menghina Sri Mulyani, padahal ayahnya belum 24 jam menjadi menteri keuangan. Tindakan yang tak pantas itu membuat akun Instagram Yudo Sadewa digeruduk netizen. Komentar pedas pun dilontarkan oleh netizen. Di sisi lain, Purbaya Yudi Sadewa juga langsung menuai polemik setelah menjadi Menteri Keuangan. Hal ini dipicu atas pernyataan perihal gerakan 17+8 tuntutan dari rakyat. Purbaya menilai tuntutan tersebut datang hanya dari bagian kecil rakyat Indonesia. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu? Hidupnya masih kurang, kata Purbaya. Dia juga mengatakan gelombang protes akan surut dengan adanya perbaikan ekonomi yang dilakukan nantinya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7% itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo, kata Purbaya. Yang mana setelah pernyataan kontroversi tersebut, beliau langsung meminta maaf kepada publik, teman-teman. Seorang anak Menteri Keuangan yang baru atau Aku 4 baru kali ini viral di media sosial, di mana anak ini sempat memberikan tuduhan. Diduga tuduhannya itu bahwa Menteri Sri Mulyani, mantan Perdana Menteri Keuangan Sri Mulyani, adalah anggota CIA yang menyamar jadi Menteri Keuangan. Dan dia juga memberikan statement bahwa masyarakat Indonesia itu miskin, bodoh, dan nggak mau diambil uangnya. Well, dalam konteks ini saya ingin menasihkan aja ya, apa enggak? Saya tidak akan memberikan sesuatu ya, bagaimana ya? Karena saya tahu Anda adalah anak daripada seorang Menteri Keuangan Indonesia. Maksud saya begini, saya panggil adik ya. Ini orang, Anda ini saya yakin Anda pasti kipal, karena bapak saudara dipinang. Dan aku yakin dan bertanya, kemungkinan besar kamu mempunyai pendidikan yang baik dan bagus. Dari cara berbicara kamu mempunyai sebuah knowledge yang baik. Maksud saya begini, kalau kamu memang tepat, kenapa kamu sebagai anak muda tidak memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia? Apa yang menurut pikiran kamu baik? Kenapa kamu tidak uangkan di dalam report atau media sosialnya kamu? Instead kamu menghina, kamu menuduh sesuatu yang belum terbukti kebenaran yang ada. Hubungan kamu kepada Ibu Sri Mulyani itu sangat tidak wajar, dan menurut saya itu sangat berlebihan. Kamu tahu nggak, harusnya kamu berterima kasih. Terlepas apakah dia punya kesalahan di negara ini, saya tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya Ibu Sri Mulyani itu adalah satu-satunya orang yang mampu menahan kredibilitas daripada seluruh negara. Dia mampu menahan, dia mampu mengatur keluar. Sedangkan kamu, anak muda yang nggak tahu apa-apa, yang baru lahir kemarin sore, udah bisa menuduh sesuatu yang buat saya itu tuduhannya sangat kejam dan tidak bisa dibuktikan. Jadi, menurut saya, mendingan klarifikasi kamu itu minta maaf itu, saya pikir tidak suruh-suruh. Dengan cara kamu memverifikasi, kamu dengan keawat, celana setengahnya, saya nggak ngerti sih. Maksud kamu itu apa, itu saya nggak ngerti gitu. Mendingan itu memberikan sumbangsi yang baik sebagai anak bangsa. Kan ngoceh yang enggak. Mengenai bangsa Indonesia yang miskin dan mau bilang katanya miskin dan segala macam ini. Dah, ya itulah Indonesia. Faktanya memang begitu, yes. Tapi apakah fakta itu hanya dibicarakan, kamu hanya menghina? Kan tidak. Harusnya, seperti aku lagi,
kamu memberikan solusi yang terbaik untuk pemerintahan Indonesia, bukan replacement. Dan berhati-hatilah, karena Indonesia ini sekarang sudah damai, sudah tidak ada demo atau apa, jangan mempercikak kembali gitu, memancing amarah kembali. Jadi apalagi sekarang, Bapak itu adalah Menteri Keuangan yang benar-benar sungguh bangsa Indonesia itu berharap supaya perekonomian Indonesia bisa naik, perekonomian Indonesia tidak stuck. Jadi sekali lagi, bahkan baik ya, hati-hati deh, ya kan, mulutku itu adalah hari. Oke, demikian. Semoga apa yang dua komen ini bisa membawa pikiran kamu itu tepat. Tidak berpikir supaya berpikir yang enggak, berpikir yang malah justru merusak seakan negara ini, bahkan merusak persatuan daripada services. Oke ya. Bersemangat ya teman-teman ya, untuk masa detail unek-unek aja, dan saya tidak mempunyai teknisi apa-apa, saya hanya untuk memberikan edukasi kepada anak daripada Menteri Keuangan. Terima kasih guys, dan tetap berpikir yang cerdas.